Kristus, tema yang saya sampaikan mengucap syukur karena kemurahan Tuhan. Ini sesi yang ketiga. Mengucap syukur. Segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita nikmati, pembelaan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita, hari-hari yang sudah lalu dan hari-hari yang akan datang. Apa yang akan terjadi nanti, saudara tetap bersyukur kepada Dia. Karena di balik ucapan syukur itu kuasa, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita itu semakin nyata, semakin digenapi. Sebab itu saudara simak kebenaran firman Allah ini supaya saudara menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur. Amin. Hagai pasal 2, apa yang akan terjadi ini diberitahu ini. Hagai pasal 2 ayat 6 sampai 9. Silakan. Hagai pasal 2 ayat 6 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terima kasih saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari terakhir ini atau minggu-minggu yang sudah kita lewati, kita mendengarkan berita-berita, informasi bahwa akan terjadi gempa bumi secara besar-besaran, megatrust. Ini betul-betul mengguncang sampai orang-orang beriman katakan kita serius di dalam doa supaya digagalkan oleh Tuhan. Saudaraku, kalau saudara membaca firman ini, saudara yakin ini firman Tuhan? Saudara percaya firman ini akan digenapi? Jadi kita hidup ini seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini. Jadi kebenaran firman ini kalau sudah detik waktu Tuhan ini akan digenapi. Bukan cuma gempa. Firman ini mengatakan Tuhan akan menggoncang langit, bumi, laut, darat. Cukup? Belum cukup, saudara. Ayat 7, Allah akan menggoncangkan segala bangsa. Segala bangsa. Jadi yang mengalami kegoncangan nanti di saat firman Tuhan digenapi, langit, bumi, laut, daratan digoncang. Amin. Sudah mengamini ini firman. Nah, saya ingatkan lagi ini, sesi ketiga ini di dalam 2 Petrus pasal yang ke-9 dan 10 di sana katakan. Dibaca dulu supaya runtut ya.
1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudariku, percaya saudara dipilih Tuhan? Saudara percaya dipilih Tuhan? Dikeluarkan dari kegelapan, dikeluarkan dari kegelapan, keluar dari kegelapan, dari kesusahan. Lantas kalau itu nanti terjadi bagaimana? Nah, lanjut ya, ini kembali ke Hakim. Ke Hakim. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Mengalir kemana? Di saat langit digoncang, bumi digoncang, laut digoncang, daratan digoncang. Kalau nanti penggenapan firman, laut digoncang, itu terjadilah tsunami besar di situ. Ada juga informasi yang mengatakan 3 kota di Indonesia, kota besar itu, akan mengalami tsunami besar-besaran. Itu berita saudara. Tapi lebih akurat firman. Amin. Firman lebih akurat. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Kita harus mendengarkan, aku dipanggil Tuhan, aku dipilih Tuhan. Dijadikan apa? Imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu bekerja di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan pada akhir zaman ini adalah pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Imamat rajani itu sebagai alat-alatnya Tuhan di dalam bait suci. Kalau 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu adalah bait suci dan bahwa Roh Kudus diam di dalam hatimu. Saudara yakini itu, Roh Kudus diam, bertahta di dalam hati kita masing-masing. Amin. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh Kudus itu maha besar, lebih besar daripada roh apapun. Haleluya. Amin. Nah saudara, kalau saudara yakin ini, bait suci pembangunan tubuh Kristus yang esa itu akan dipenuhi kemuliaan, kekayaan hadirat Tuhan. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ayat 9, baca lagi. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, bait suci pembangunan tubuh Kristus yang esa itu akan dipenuhi damai sejahtera. Bangsa-bangsa
itu akan berdatangan ke bait suci. Ingat saudara, yang disebut sebagai bait suci itu adalah kita orang yang percaya. Kalau Roh Kudus bertahta dalam hidup kita, saudara nanti akan memberikan pertolongan untuk orang-orang yang berdatangan itu. Dengan kuasa, hikmat, dan ma'rifat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah, kalau di dalam Wahyu pasal 12 tubuh Kristus itu, kita akan baca di sana. Wahyu 12. Ini bicara tubuh Kristus, saudara. Ayat 1. Wahyu pasal 12 ayat 1 mulai. Perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi tubuh Kristus itu nanti dipenuhi kemuliaan Allah. Diangkat tinggi di langit, dipermuliakan. Nah, nanti kalau keganasan dunia semakin ganas, bumi ini semakin gonjang-ganjing, semakin gelap, apa yang akan dilakukan mempelai pria surgawi? Kita akan baca ayat 2. Ia sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Jadi saudara, di situ ada yang mengejar, di situ naga, bicara kuasa setan iblis, tetapi oleh kuasa darah Yesus Kristus, kuasa iblis tidak akan menang untuk mengalahkan Allah. Allah pencipta alam semesta, Dia raja di atas segala raja, Dia pemenang yang senantiasa menganugerahkan kemenangan untuk kita. Amin. Ya, lanjut. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Berhasil melahirkan terus. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah kuasa setan tidak akan berhasil untuk menelan perempuan itu tadi. Perempuan yang berhasil melahirkan itu dilarikan ke padang gurun. Amin. Di sana disediakan suatu tempat. Satu tempat di sana dipelihara 3,5 tahun. Jadi apapun yang akan terjadi di bumi ini, saudara semuanya yang percaya kuasa dari Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, Tuhan itu menyediakan pertolongan. Tuhan itu menyediakan rezeki. Tuhan itu menyediakan perlindungan. Haleluya. Amin. Baik untuk anak cucu saudara. Sebab itu hal ini kita perlu bersyukur. Hal ini yang akan terjadi berapa tahun kemudian atau berapa minggu kemudian kita tidak tahu. Karena mengenai waktu penggenapan firman adalah pribadi Allah Bapa sendiri yang di surga yang tahu. Yang perlu kita yakini bahwa kita ini dipilih Tuhan untuk menjadi imamatnya, menjadi imam-imamnya, menjadi bait sucinya.
Ini firman akan digenapi, saudara terpelihara. Saudara kalau mengingat mengenai bait suci, di situ ada pagar, sebelah selatan itu 100 hasta lenan halus, sebelah utara itu 100 hasta juga lenan halus pagarnya. Jadi bait suci itu menghadap ke timur yang dibangun Musa Tabernakel. Belah barat itu lebarnya 50 hasta. Sebelah depan itu menghadap ke timur juga 50 hasta. Cuman di sana ada 4 warna pintu gerbangnya itu. Warna lenan halus, warna putih, disulam dengan warna merah. Disulam lagi dengan warna biru laut, biru langit. Disulam lagi dengan warna ungu. Di situ berbicara mengenai kebenaran pribadi kekudusan Allah. Dia datang untuk mengorbankan warna darah. Darah Kristus yang diimani itu menghapus, menyucikan dosa manusia. Itu berbicara dosa dihapus, kalau sudah itu warna biru, warna kebangkitan. Warna ungu, warna kemuliaan. Dituntun umat itu masuk di halaman. Di halaman ditemukan suatu fasilitas sumber kekuatan, yaitu mezbah kurban bakaran. Mezbah kurban bakaran juga bejana pembasuhan. Perhatikan baik-baik. Yang belum baptis silakan perhatikan firman ini. Mezbah kurban bakaran itu penggenapannya kurban Kristus. Itu berbicara menyadari diri mengenai dosa-dosa, minta ampun. Nah, untuk menyadari diri, baca Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Adakah yang ulanggar ini? Kalau sudah mengerti ini dilanggar, menyadari, minta ampun. Setelah itu dikuburkan. Nanti dikubur lewat baptisan air bejana pembasuhan. Roh Kudus tadi menuntun lagi masuk ruang suci. Di sana ada pintu kemah. Pintu kemah bicara baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus. Jadi setelah keluar dari air, di situ ada langit terbuka, Roh Kudus turun, diibaratkan seperti burung merpati. Dan di situ ada pelantikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi kalau baptisan itu benar, itu ada pelantikan di situ, diakui sebagai anak Allah. Amin, amin. Nah, saudara, setelah itu di Roh Kudus mendidik untuk meja roti sajian bersekutu dengan kuasa firman. Belajar firman Tuhan, di tempat dengan firman Tuhan, akhirnya di sana ada pelita emas. Pelita emas itu berbicara kekuatan firman itu mendidik hidup itu menjadi pelita, menjadi garam, menjadi saksi terang di tengah-tengah masyarakat. Ada firman, ada kekuatan urapan Roh Kudus, akhirnya menyembah Tuhan. Mezbah kurban bakaran. Setelah di mezbah kurban bakaran itu, umat bisa menyembah, mengucap syukur. Menyembah, mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan. Tirai terbelah, sinar kemuliaan Allah memancar. Rahasia untuk mendapatkan berkat besar, pemeliharaan Allah yang maha besar. Menyembah, mengucap syukur, sinar sakinah glori memancar dalam kehidupan kita. Ini hidup di akhir zaman. Jadi 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau dalam Ulangan pasal 28, di
dimanapun orang itu tinggal, baik di kota, di desa, di lembah, kalau orang itu benar-benar mendengar firman dan dilakukan, Allah itu akan memerintahkan berkat datang dalam kehidupan orang itu. Amin, saudara. Nah, saudara, kita akan membaca Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 5. Mazmur 111 ayat 1 sampai 5. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jadi bersyukur dengan segenap hati, penuh konsentrasi, menyadari dengan kesadaran, aku ini menghadap Allah, aku ini berhadapan dengan Allah yang maha melihat hidupku, yang mendengarkan suaraku ini. Jadi ini harus dengan kesadaran, aku didatang pada Tuhan, Dia yang menolong hidupku, melindungi hidupku, memelihara hidupku. Mengucap syukur dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, supaya bisa menyenangkan Dia. Haleluya. Terus, agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang untuk kita. Amin. Terus, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. haleluya. Diberi rezeki untuk orang yang takut akan Dia. Orang takut pada Tuhan itu takut untuk berbuat dosa, untuk melanggar firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan suka berbakti, suka mendekat pada Dia. Jiwanya selalu haus akan kasih Tuhan, akan penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Diberi rezeki. Kalau kita melangkah Mazmur 112, haleluya. Berbahagialah orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. jadi takut akan Tuhan, suka, sangat suka, menyukai firman Tuhan. Terus, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. saudara, kalau kita ingat dalam HG tadi, HG pasal 2, anak cucunya akan perkasa di bumi karena dialiri kemuliaan kekayaan bangsa-bangsa itu mengalir. Jadi di saat nanti terjadi firman dalam HG pasal 2 ayat 6 sampai 7 tadi, saudara tidak usah tergoncang, yakinlah. Berarti semakin melakukan aktivitas ibadah iman. Ini bukan berarti nanti tidak melakukan pekerjaan secara jasmani. Lakukan pekerjaan secara jasmani, tapi yakin aku sebagai bait suci, aku dalam pengawasan Tuhan. Saudara percaya diawasi Tuhan? Oh, luar biasa. Dia itu kalau mengawasi, Dia tidak pernah meninggalkan dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Amin, saudara. Kalau kita ini dikasih Tuhan, dipercaya kekayaan Allah nanti, saudara juga harus memiliki belas kasihan untuk sesama kita. Amin. Untuk menjadi berkat. Jadi dalam Mazmur pasal 111, Mazmur pasal 112 ini janji Tuhan. Jadi kalau nanti terjadi pengenapan benar firman seperti gempa megatrust ini, saudara tidak usah goncang, yakin. Detik-detik datangnya kekasih surgawi sudah di ambang pintu.
Amin. Karena ini sudah difirmankan. Kalau kita berdoa, mohon Tuhan gagalkan, berarti saudara minta untuk kedatangan Tuhan diundur. Atau saudara minta secepatnya Tuhan genapi firman ini. Sekali lagi saya sampaikan mengenai detik penggenapan lahirnya firman digenapi itu, Dia Allah yang Maha Besar, Tuhan Yesus Kristus, yang mengendalikan, yang akan melaksanakan. Amin saudara. Ayat 4 ini saya baca lagi. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Dalam gelap, masalah, cobaan, hidup, terbit terang, datang pertolongan, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Jadi kalau kita ini sekali lagi dipercaya Tuhan, milikilah sifat kepribadian Allah yang memiliki keadilan, yang memiliki kasih sayang. Dulu kita ini tidak dikasihi, tetapi sekarang mendapatkan belas kasihan. Sebab itu berkat yang besar yang sekarang ini setiap saat kita minta adalah Roh Kudus. Ku hadir di sini. Sebab itu ada pujian katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini biar firman ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Maha suci darah-Mu, nyawa, roh, jiwa-Mu, keagungan kejahitan-Mu, limpahkan berita-Mu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum umat-umat-Mu, para ahli, meneliti mengenai gempa, firman-Mu sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa di akhir-akhir zaman ini Engkau akan mengguncangkan langit, bumi, laut, darat, dan hati bangsa-bangsa. Tetapi sebagai bait suci akan dilindungi oleh Allah, disediakan suatu pemeliharaan, bahkan Tuhan memberikan suatu kepercayaan sebagai imamat-imamat yang berjaya di dalam bait Allah, di dalam pembangunan kesatuan organisme tubuh gereja Indonesia. Bapak terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Kristus yang berdarah, segala dosa-dosa diampuni, segala sakit penyakit Tuhan sembuhkan, segala kuasa setan, iblis dan konspirasinya
dicabut, campakkan gadis. Tuhan Maha menolong, Tuhan Maha menyembuhkan. Tuhan anugerahi kesembuhan, kekuatan bagi anak-anak. Oh, kemurahan dan rahmat Tuhan untuk Ibu Sumiati atau Ibu Suprapto sekarang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong dan sembuhkan, Tuhan pulihkan, sembuh oleh kuasa bilu-bilu Tuhan. Dokter yang pakai Tuhan untuk mengobati, menangani, diberkati Tuhan. Obat-obat dari dokter berkati, infus diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Hati Suprapto sembuh sehat. Demikian juga kakak iparnya Dokter Marbaniati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk anak-anakmu yang lainnya yang sakit, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan saat ini dimanapun mereka berada. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam usaha pekerjaan tangan anak-anakmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam surga. Anak-anak sekolah diberkati oleh Tuhan, dari TK, SD, SMP, yang SMA, yang di perguruan tinggi diberkati kesuksesan, semangat mereka belajar, mencukupi dana-dana mereka butuhkan. Bapak surga, terima kasih. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik buah sulung 1/10 milik Tuhan. Tuhan terima, kami serahkan kepada persembahan ucapan syukur, persembahan sukarela. Tuhan terima. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap anak-anakmu, membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Ciptakan rajut aling perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para malaikat badai berletar surga melindungi setiap anak-anakmu, rumah tangga anakmu, setiap pribadi dijaga oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemerintahan bangsa negara bisa diberkati, dilarat oleh Tuhan. Kasih dan rahmat yang melimpah saat ini. Masyarakat lingkungan diberkati, Desa Purwonegoro, Kecamatan Purwonegoro diberkati, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah diberkati, seluruh bangsa negara Indonesia diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita sekarang sampai Tuhan datang yang dua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat. Kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan melakukan persembahan.